Kami percaya Engkau kekuatan dalam hidup kami, Engkau perlindungan kami tidak akan takut Bapa. Sebab janji-Mu Engkau selalu tepati dan kami pegang teguh Bapa. Janji-Mu kan tetap. Mari angkat suaramu. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Katakan janji-Mu. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat. Mari jemaat Tuhan saudaraku katakan janji-Mu, janji-Mu kan tetap.
Tuhan Yesus, hanya bagi Engkau Tuhan, Raja kami yang telah mati dan bangkit kembali, hidup bagi setiap kami. Dan kami akan siapkan hati kami Bapa untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu Tuhan, yang kami percaya menghidupkan kami, membenarkan kami, dan menguatkan setiap kami Bapa. Kami terus percaya kehadiran-Mu dalam hidup kami Bapa, membuat kami untuk tetap bersyukur dan terus berkata semua baik adanya. Semua baik adanya Bapa, mendatangkan kebaikan bagi kami. Mari saudara siapkan Alkitab saudara, mari siapkan hati saudara, untuk kita lebih lagi, kita akan mendengarkan kebenarannya.
Salam, selamat berjumpa kembali tentunya dengan Beta, Evangelis Victor Immanuel Menikavola dalam ibadah The Last Harvest Ministry live streaming. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya Anda diberkati dengan 2 pujian tadi, 1 pujian cepat, 2 pujian worship yang saya percaya memberkati hidup teman-teman semua. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita dan jiwa kita agar roh kita akan terus dibangkitkan untuk dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini, agar kita mampu menjalani hari-hari ini yang penuh dengan kesesakan dan penuh dengan tantangan hari-hari ini. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, teman-teman semua, saudara, The Last Harvest Ministry, teman-teman The Last Harvest Ministry di mana saja teman-teman berada, mari kita satukan hati kita siap hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, sekalipun dalam situasi yang begitu luar biasa, sukar dan sulit untuk kami berjumpa dalam kebaktian bersama di The Last Harvest Ministry. Tapi kami bersyukur kami boleh berjumpa di udara, kami boleh berjumpa di media sosial. Kami bersyukur kami boleh dapat mendengar kebenaran firman Tuhan, kami boleh dapat memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Maka mari Aba, mari Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran ini boleh dapat memberkati setiap mereka yang mendengar, mereka yang menonton program ini. Terpujilah Engkau ya Aba ya Bapakku. Maka kami tidak mengizinkan satu kekuatan apapun yang menguasai kehidupan kami. Kami mengizinkan Bapa kami yang kudus dan yang benar. Dan kami percaya penolong kami yang setia, yang akan setia mendoakan kami agar kami cepat mengerti apa yang diinginkan dan dirindukan oleh Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Anda mungkin mendengar dan saya percaya dengan situasi yang hari-hari ini sedang terjadi, Anda mungkin pernah mendengar berbagai macam situasi atau berbagai macam hal yang terjadi juga seperti hari-hari ini terjadi di tahun-tahun yang lalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sadarkah engkau ketika kita memulai masuk di tahun 2000-an, sebenarnya bumi ini atau bumi yang kita tinggal ini digoncang dengan berbagai macam wabah dan virus. Saya ingin memberikan Anda sedikit data yang saya baca-baca di Kompas, Litbang Kompas. Dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2014 sebelum masuk di 2019, ya saudara, itu ada berbagai macam hal yang terjadi di bumi ini, saudara. Ini data yang valid, saudaraku. Di tahun 2002 ada virus namanya virus SARS. Ya, yang punya angka kematiannya cukup luar biasa. Anda bisa mencarinya sendiri dalam data-data yang tertera di internet, di Google. Kemudian di tahun 2004 ada flu burung. Di tahun 2009 saudaraku itu ada flu babi dan cacar monyet. Kemudian di tahun 2014 itu ada Ebola, ada virus Ebola di Afrika. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tahukah Anda setiap virus demi virus, setiap wabah yang terjadi di dunia di waktu yang kemarin itu tidak seheboh hari ini, yaitu virus COVID-19 ini, saudara, atau virus corona. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya virus-virus yang lalu itu memakan korban yang cukup luar biasa. Kalau hari-hari ini virus corona mencapai 200.000 orang. Kalau virus Ebola bisa sampai jutaan orang. Tetapi ada satu persoalan yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua, bahwa beberapa tahun yang lalu virus-virus atau wabah-wabah yang terjadi itu tidak sampai memukul ekonomi satu bangsa itu runtuh. Nah, menjadi satu pertanyaan bahwa apa sih sebenarnya yang sedang terjadi hari-hari ini di bumi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada berbagai macam pandangan setelah kita melihat beberapa tahun ke belakang, beberapa hal yang terjadi, virus-virus yang terjadi, tetapi tidak sampai kepada meruntuhkan satu ekonomi, satu bangsa, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat apa sih yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya, kalau virus corona ini bisa sampai memukul seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu ekonomi, bisnis, baik itu kesehatan, baik itu pendidikan, semua aspek kehidupan manusia itu betul-betul terserang. Padahal ini virus loh.
tetapi kenapa berdampaknya sampai kepada sistem kehidupan manusia. Nah, ada berbagai macam pandangan saudaraku dari berbagai macam orang, baik hamba Tuhan maupun bukan, berbagai macam pandangan itu terjadi. Ada dua pandangan di sini saudaraku, mereka berkata bahwa virus ini bukan dari Tuhan tetapi dari setan. Maka ada berbagai macam hal yang dibuat oleh banyak orang, ada berbagai macam metode yang dibuat oleh banyak orang, ada berbagai macam hal yang mereka perbuat untuk mengusir ini virus, agar virus ini tidak terjangkit kepada kehidupan orang percaya. Ada kelompok yang kedua bahwa mereka percaya bahwa ini dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, Anda di posisi yang mana? Ada di posisi ini dari setan dan harus ditengking, atau ini benar-benar dari Tuhan, atau Tuhan mengizinkan ini terjadi, atau bagaimana saudaraku? Nah, dua pemahaman ini kita mau kembali lihat kepada Alkitab, sehingga Anda bisa memutuskan dan menyimpulkan bahwa virus ini benar-benar dari Tuhan dan diizinkan untuk sesuatu di bumi ini, agar setiap anak-anak manusia ini kembali kepada Bapa. Kita mau lihat ini kembali kepada Alkitab. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bahas dulu yang pertama. Pandangan orang itu tentang bahwa virus ini adalah dari maut atau dari setan. Maka ada begitu banyak ritual doa yang dinaikkan untuk memproteksi diri lah, tengking setan lah, tengking ini virus. Tetapi saudaraku, menurut data, ada begitu banyak orang percaya di Indonesia yang masuk kepada yang disebut dengan positif COVID-19. Beberapa hari yang lalu saya baca di koran dan juga saya baca di internet dan juga dengar di televisi bahwa ada satu gereja besar di Bandung, ketika mereka diperiksa dan diambil lendirnya saudaraku, ada 600 orang dan hampir 35% atau 260 orang lebih itu positif COVID-19. Kalau orang percaya loh, yang notabene bisa bergosala liat atau berbahasa roh, yang notabene juga bisa tengking ini setan, semua mereka bisa buat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita melihat bahwa ini bukan satu fenomena biasa. Karena apa saudara? Karena ini sesuatu yang terjadi di bumi dan memukul seluruh aspek kehidupan manusia. Sehingga kalau ada anggapan bilang ini dari maut dan mereka buat banyak hal, silakan aja. Tapi banyak orang percaya hari ini, ya, bahkan saya berpikir bahwa Tuhan punya sesuatu dengan gereja Tuhan, punya sesuatu dengan orang-orang percaya, ya. Gereja Tuhan itu bukan bisa bicara tentang organisasi satu gereja, bukan, tapi ini bicara tentang personal, pribadi setiap orang yang berkata bahwa dia percaya sama Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Orang yang menyebut bahwa COVID-19 atau virus corona ini dari setan, maka dia buat satu ritual. Ini, kalau orang-orang dalam aliran kepercayaan, beberapa waktu yang lalu kita baca di koran atau nonton di televisi, ada ritual. Mereka punya ritual kejawen untuk menolak bala namanya. Jadi ada begitu banyak pandangan demi pandangan bahwa ini dari maut, ini dari maut, ini dari setan, ini dari setan. Sehingga ada begitu banyak metode yang mereka buat untuk mengusir virus corona. Ternyata virus corona tidak lari-lari. Bahkan di Indonesia, data terakhir sudah 2.000 lebih saudaraku, orang yang sudah positif COVID-19. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kedua adalah mereka yang berkata bahwa ini dari Bapa, ini dari Tuhan, dan ini memang Tuhan izinkan untuk sesuatu kebaikan buat umat manusia. Mari kita buka dulu saudaraku, kita akan bahas ini. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah adakah Alkitab di rumahmu? Sudah ada Alkitab di depanmu? Mari kita sama-sama membuka di dalam Matius pasal yang ke-24, saudara. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca buat teman-teman. Perikopnya adalah permulaan penderitaan. Ayat yang ke-4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu, saudara, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12 memberi sebuah penegasan ada sesuatu yang terjadi dari satu akibat. Ya, orang bisa menjadi murtad karena apa? Orang bisa saling membenci dan saling membunuh itu karena apa? Ada sebab akibat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada orang yang melayani Tuhan tapi dia menjadi hamba setan. Dia menjadi hamba uang. Ada orang yang melayani Tuhan tapi dia menjadi selebritis rohani. Artinya apa? Dia hanya mengkultuskan diri dia untuk supaya orang mengenal dia. Pada hari-hari yang terakhir ada orang yang mengaku dia hamba Tuhan dan dia membawa nama Tuhan bahwa dia adalah Mesias. Saudaraku, tidak mungkin hari ini Anda bilang Anda Mesias, tetapi dengan perilaku kita kadangkala membuat kita tanpa sadar bahwa kita sedang berkata bahwa kita ini Mesias, kita ini juru selamat. Itu karena beta pun doa itu karena saya punya doa itu, makanya dia selamat. Seolah-olah karena kamu, maka kamu membuat orang itu selamat. Padahal yang memberi orang keselamatan, memberi orang kesembuhan itu hanyalah Tuhan. Jadi hati-hati, saudaraku. Semua keadaan ini ada sesuatu yang menjadi penyebab. Nah, orang bisa menjadi perang kiri kanan, menjadi ini saling membunuh, saling membenci. Ada sesuatu, saudaraku, yang menjadi penyebab. Ya. Sebelum saya kasih tahu penyebabnya, saya ingin membawa teman-teman semua, bersaudara semua yang mendengar program kami ini kembali kepada zaman Nuh. Kenapa Tuhan kita, Bapa kita yang ajaib itu boleh datang menghukum bumi dengan air bah? Coba kita melihat segala sesuatu yang terjadi di sekeliling Nuh. Orang-orang yang tinggal di sekeliling Nuh, perbuatan mereka itu seperti apa, guys? Seperti apa, saudara-saudara? Firman Tuhan berkata mereka kawin mengawinkan dan hidup untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan itu paling tidak disukai oleh Bapa kita, yaitu mereka hidup hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ya, hanya untuk kepentingan mereka diri sendiri. Dan mereka sudah melupakan pencipta mereka. Mereka melupakan Tuhan mereka. Ya, jangan heran kalau Bapa kita murka. Karena ada satu ayat dia bilang, maka menyesallah Tuhan, maka dihukumlah manusia dengan air bah. Tetapi karena cinta dan kasihnya kepada Nuh, maka diselamatkanlah Nuh dan seisi keluarganya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada penyebab Tuhan bisa menghukum bumi, dunia itu dengan air bah. Yaitu manusia lebih mementingkan diri mereka sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memasuki tahun 2000 melalui data yang tadi saya baca di awal tadi. Di tahun 2000 sebenarnya Tuhan sudah memberi kita teguran demi teguran kecil. Kalau ada SARS, kalau ada Ebola, hanya 9 negara, hanya 18 negara, hanya sekian puluh negara, hanya sekian negara. Tetapi hari ini virus corona hampir seluruh dunia, 180 lebih negara itu sudah menjadi zona merah atau sudah terinfeksi virus corona. Saudaraku, dari tahun 2000 Tuhan sudah bicara, Tuhan sudah menyampaikan teguran demi teguran. Tapi sadarkah manusia hari-hari ini mereka saling membenci tetap atau sudah berkurang? Masih. Saling menjatuhkan satu dari yang lain? Masih mementingkan diri sendiri? Masih, saudaraku. Ada begitu banyaknya orang yang melayani Tuhan, tanda kutip ya. Tidak semua orang yang melayani Tuhan seperti apa yang saya katakan. Mereka hanya cuma mementingkan uang, mementingkan nama besar, mementingkan pujian daripada orang. Atau yang lebih ringan adalah lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Itu disebut Mesias palsu. Orang-orang yang datang menganggap diri Tuhan. Dia yang harus dikultuskan, dia yang harus diutamakan, bukan lagi Tuhan. Orang hanya membicarakan namanya, orang hanya membicarakan namanya terus, bukan lagi nama Tuhan. Dia tanpa sadari menjadi Mesias palsu. Saudaraku, kalau orang itu pada hari-hari ini murtad meninggalkan Tuhan tanpa sebab atau hanya gara-gara duit, hanya gara-gara cinta, gila. Orang meninggalkan Tuhan yang memberikan nafas hidup, meninggalkan Tuhan Yesus yang adalah jalan kebenaran, hanya satu-satunya jalan menuju kepada surga, hanya gara-gara cinta. Halo, come on saudara. Saya percaya Tuhan punya barometer sendiri untuk bumi ini. Kalau bumi ini punya dosa sudah memenuhi kirbat barometernya Tuhan, saya percaya Tuhan akan turun tangan dan menegur dunia ini, bumi ini di mana manusia tinggal, agar manusia boleh dapat kembali kepada Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenapa orang bisa berperang? Kenapa orang bisa lebih mementingkan dirinya sendiri daripada Tuhan? Kenapa orang itu masih membenci satu dan yang lain, tidak mengasihi satu dan yang lain? Anda bisa lihat ayat yang ke-12. Di situ dia berkata begini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Anda harus tahu kata durhaka atau kedurhakaan itu artinya tidak taat pada perintah. Ya, arti durhaka itu artinya tidak setia kepada hukum dan ketetapan. Jadi kalau Anda ini belajar firman Tuhan ini berkata, dan karena makin bertambahnya orang tidak taat pada perintah Tuhan, tidak setia kepada hukumnya Bapa. Sekarang saya tanya saudaraku, apakah Tuhan akan tinggal diam melihat setiap anak-anaknya terus hidup dalam ketidaktaatan? Melihat setiap ciptaan umatnya yang ada di bumi, di mana dia telah mati 2020 tahun yang lalu. Gila, dia udah mati di atas kayu salib buat Anda dan saya. Dahsyat banget. Habis itu dia tinggalkan kita sendiri, menjadi pribadi yang tidak tunduk dan taat kepada dia. Gila, bukankah Anda belajar kebenaran firman Tuhan berkata, anak yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Bukan ajar saja tapi hajar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi penyebabnya adalah kedurhakaan yang mengakibatkan kasih orang itu menjadi dingin. Nah, saudaraku, di dalam 1 Yohanes, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga berkata, inilah kasih itu, yaitu ketika kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Jadi ketika kasih itu sudah menjadi dingin, masihkah orang itu mentaati perintah-perintah Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jikalau virus corona ini hadir oleh karena izinan daripada Tuhan, dan saya percaya ini izinan Tuhan saya, maka saya percaya akan membuat banyak orang untuk berpaling dan melihat Tuhan kembali. Saudaraku, saya teringat dengan satu kisah bangsa Israel ketika mereka berjalan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ketika mereka turun dari satu bukit atau satu lembah, mereka dari satu gunung, saudaraku, mereka mengeluh kepada Musa. Mereka mengeluh dalam hati mereka, lebih baik kami tinggal di Mesir sekalipun jadi budak, tapi kita tidak sengsara seperti ini. Mereka mengeluh dan mereka melawan Musa dan Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Tuhan mengizinkan untuk atau memerintahkan, kata firman Tuhan berkata dalam Keluaran itu, dia bilang Tuhan memerintahkan ular tedung untuk mematok orang Israel, menggigit orang Israel. Dan mereka baru sadar ketika banyak sekali orang Israel di sekeliling mereka yang mati karena dipagut ular. Ketika mereka sadar saudaraku, mereka pergi ke Musa dan mereka mengakui segala kelalaian, keterpurukan mereka, segala mereka punya melawan kepada Tuhan dan Musa. Dan ketika mereka mengaku segala kesalahan mereka kepada Musa, terhadap Musa dan Tuhan, maka Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat ular tembaga. Saudaraku, bukan untuk menyembah ular tembaga, tetapi dibuat untuk berdiri lebih tinggi, ditaruh di tempat di tiang yang lebih tinggi, agar setiap mereka yang dipagut oleh ular tedung, ketika mereka melihat ular tembaga, mereka menjadi sembuh. Tujuannya untuk apa ular tembaga itu saudaraku? Supaya mereka mengingat akan Tuhan. Mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saudaraku, tanpa Anda sadar, tanpa kita sadar semua, saya, saudara, tanpa kita sadari bahwa virus corona ini membuat kita cepat-cepat mencari Tuhan. Sadar nggak? Kalau Anda melihat video di mana-mana, orang di Itali, orang di Brasil, orang Itali biar mereka itu tanda kutip ya, seolah-olah beragama, sebenarnya mereka orang-orang yang tidak
mengenal Tuhan. Hanya cuma tempel agama mereka, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang ateis. Karena mereka saking pintarnya, mereka saking kayanya, mereka saking bahagianya, mereka punya teknologi kesehatan yang terbaik di dunia. Tapi lihat hari ini apa yang terjadi dengan Italia. Dokter-dokter mereka bilang mereka tidak percaya Tuhan karena mereka bisa menyembuhkan orang. Tapi lihat ada satu dokter di Italia, dia bersaksi bahwa dia adalah seorang ateis keras. Tetapi ketika virus corona mengubahkan hidup dia, bahwa mereka hanya membutuhkan Yesus sebagai juru selamat dan penyembuh mereka. Saudaraku, virus corona ini bukan hanya sedang mematikan Anda dan saya. Tapi virus corona mampu mengubahkan kita menjadi pribadi yang benar-benar di hadapan Bapa. Karena itu yang diinginkan oleh Bapa. Kasih tidak boleh menjadi dingin. Ketika kasih menjadi dingin, kita menjadi pribadi yang penuh dengan kedurhakaan, menjadi pribadi yang penuh dengan ketidaktaatan, menjadi pribadi yang tidak setia kepada hukum dan ketetapan Bapa. Maka jangan heran orang masih saling membenci. Tapi Anda bisa lihat sekarang, gereja-gereja diliburkan, ibadah-ibadah disuruh di rumah saja. Saudaraku, bukankah terjadi pemulihan di dalam rumah tangga hari-hari ini karena virus corona? Orang yang tidak pernah beribadah di gereja tiba-tiba beribadah di rumah. Kenapa? Karena virus corona. Orang mengingat virus corona, makanya mereka beribadah. Jadi mau ke mana, saudara? Jadi ini bukan masalah apa, saudaraku. Kalau dari Tuhan dia memukul seluruh aspek. Ya, seluruh aspek kehidupan. Jadi apa yang harus kita perbuat? Firman Tuhan berkata, siapa yang bertahan, dia yang akan selamat. Jadi Anda sudah tahu penyebabnya adalah orang bisa perang, orang bisa saling membenci adalah kedurhakaan. Supaya kedurhakaan ini tidak menjadi bertambah lebih besar dan akhirnya dunia ini penuh dengan kebencian. Satu dengan yang satu berkelahi, satu dengan satu berperang, satu dengan satu tidak saling mengasihi dan mencintai dengan setulus hati mereka. Bapak perintahkan ada virus. Supaya apa? Manusia menyadari betapa pentingnya memiliki Tuhan. Supaya manusia menyadari betapa pentingnya mencintai Tuhan. Betapa pentingnya berlindung aman dalam Tuhan. Atau dalam naungan yang maha kuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari jadilah pribadi yang bertahan di dalam Kristus. Bertahan dalam apa, saudaraku? Bertahan dalam kesetiaan dan ketaatan untuk melakukan semua kehendak Tuhan, melakukan semua perintah, hukum dan ketetapan Tuhan. Agar apa? Agar kamu dan saya tidak menjadi durhaka, agar kamu dan saya tidak menjadi atau tidak memiliki kasih yang sudah dingin. Tapi kita tetap mengasihi Bapa dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, saudara. Mari berjuanglah untuk tetap bertahan. Jangan sampai menjadi pribadi yang menjadi pribadi karena virus corona. Bukan kita cari Tuhan, tapi kita takut mati. Kita menjadi gelisah, kita menjadi khawatir, kita menjadi orang yang kalang kabut, akhirnya tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Halo saudaraku, mari ingat, hanya duduk diam, tenang, Anda bisa berdoa. Di dalam ketenangan itulah Anda bisa berdoa. Dalam tenang itu artinya tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran, dan tidak ada ketakutan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari untuk Anda bisa bertahan. Beberapa minggu yang lalu saya memberitahukan kepada Anda dalam sharing di radio kami, yaitu bertahan itu, untuk bisa bertahan harus bisa mengucap syukur. Yang kedua, untuk bisa bertahan Anda harus duduk diam supaya bisa berdoa. Dan yang ketiga, yang terakhir, untuk bisa bertahan Anda harus memiliki cinta kepada Bapa dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan, agar cintamu, kasihmu tidak menjadi dingin. Teruslah berjuang untuk memiliki kasih sejati. Teruslah berjuang untuk memiliki kasih yang sungguh-sungguh. Mengasihi Bapa dengan segenap hati, jiwa dan akal budi dan kekuatan kita, seperti Bapa mengasihi kamu dan saya. Dia mengorbankan dirinya sendiri agar dia dapat memberi cinta itu kepada Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki terus minggu-minggu akhir kesengsaraan Tuhan Yesus. Saya percaya kita semakin hari semakin mengingat akan penderitaan dan kesengsaraan daripada Tuhan Yesus. Percayalah, badai pasti berlalu, bahwa semua ini untuk mendatangkan kebaikan bagi ketong semua, supaya ketong tidak meninggalkan dan melupakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini. Biarlah kebenaran ini boleh dapat memberkati setiap anak-anak manusia yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi ini mendatangkan kebaikan bagi kami, untuk membuat kami semakin dekat sama Tuhan,
untuk membuat kami semakin mengerti bahwa Tuhan mau kami mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi dan kekuatan kami, agar kasih cinta kami kepada Bapa tidak menjadi dingin, agar kami boleh dapat mengasihi sesama kami, bukan membenci sesama kami, agar kami boleh dapat mengampuni orang-orang yang menyakiti kami, bukan berperang kepada mereka. Tidak ya Bapakku. Terima kasih buat firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar dan juga menonton live streaming ini ya Bapakku. Berkati kami semua. Biarlah kebenaran ini masuk dalam seluruh hati dan pikiran kami, untuk kami tetap menjadi pribadi yang kuat dan bisa bertahan di dalam gejolak demi gejolak yang terjadi di muka bumi ini. Kami percaya ini baru permulaan. Ini baru awal penderitaan dari segala sesuatu yang akan terjadi yang lebih dahsyat di hari-hari yang akan datang. Kuatkan kami Bapa, ajar kami, latih kami lebih lagi untuk mengasihi Bapa dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Berkati semua mereka yang mendengar yang sakit, mereka yang mendengar yang sementara lemah, letih dan lesu, takut, gelisah, khawatir akan segala sesuatu dalam hidup mereka. Kuatkan saja mereka, sembuhkan saja mereka ya Bapakku. Lihat iman mereka, kerjakan sesuai dengan apa yang mereka percaya dalam hidup mereka. Kalau mereka mempercaya Engkau Yesus Kristus Tuhan adalah penyembuh, maka kami percaya dalam nama Yesus mereka disembuhkan Tuhan. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Anda telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Anda diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan sampai jumpa di live streaming kami minggu yang akan datang dalam live streaming kebaktian Lazarus Ministry Indonesia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.